إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat. Wafaqallahu wa iyyakum wa yuhibbuhu wardahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali menganugerahkan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, nikmat zahirah wa batinah. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya, kepada Razik-Nya, untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sedikit yang selalu mensyukuri nikmat-Nya. Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan jangan sampai kita menjadikan nikmat tersebut sebagai media dalam berbuat maksiat kepadanya. Wa iyadzal billah. Bahkan kita menjadikan nikmat tersebut sebagai media untuk lebih meningkatkan ubudiyah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para istrinya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila kita mendengar suatu kalimat datang kepada kita, kalimat jahiliyah, maka pikiran kita langsung nerawang ke masa yang jauh di sana. Masa yang penuh dengan kezaliman, masa yang penuh dengan berbagai macam jenis kejahatan, masa jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT dengan kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya mengutus Rasulnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Maka Allah SWT mengutus nabinya yang mulia dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkan di atas agama-agama yang lainnya. Maka sirnalah masa jahiliyah, datanglah cahaya kebenaran, datanglah nurul ilmu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi sifat-sifat jahiliyah, walaupun masanya telah sirna, tapi sifat-sifat jahiliyah masih ada saja pada umat ini.
ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada di antara sahabatnya manggil sahabat yang lain dengan perkataannya, ya Ibnu Sauda, wahai anak budak hitam. Maka Nabi SAW menegur sahabat ini dengan perkataannya, innaka mbu'un fika jahiliyah atu'iru ala ummik. Maka Nabi SAW menegur sahabat ini, sesungguhnya engkau seorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Apakah engkau merendahkan si fulan ini gara-gara ibunya? Maka sifat jahiliyah masih ada di antara kita, masih ada di antara umat ini. Dalam hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukuhunna. 4 perkara yang ada pada umatku dan termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, fa'lu bin nasab wa fakhru bil hasab wal istisqa'u bil nujum wa niyahatul al-mayyit. Yang pertama adalah mencela nasab keturunan orang lain, membanggakan kedudukan pangkat, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, dan meratapi mayit. 4 perkara ini masih sebagaimana kita lihat ada di antara umat ini, mencela nasab orang lain. Berarti menunjukkan kesombongan. Karena apa? Sebagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna na'luhu jamila." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami ini senang kalau sandalnya bagus, bajunya indah. Apakah ini termasuk al-kibru? Termasuk sombong? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang disebut kesombongan adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Apabila datang kepadanya, kalau sudah menolak kebenaran, biasanya diikuti dengan apa? Merendahkan orang lain. Maka mencela nasab orang lain sama dengan menunjukkan kesombongan yang ada pada dirinya. Dan nasab seseorang setinggi apapun atau serendah apapun tidaklah berpengaruh pada amalnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, man badi amaluhu lam yusri. Man badi amaluhu, barang siapa yang amalnya lemah, lambat, itu tidaklah nasabnya keturunan menjadikan cepat, menjadikan banyak pahalanya. Kedudukan di sisi Allah SWT bukan karena nasabnya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Membanggakan kedudukan dan pangkat, ini juga termasuk di antara sifat jahiliyah. Dan masih banyak di antara kita merasa lebih dibandingkan orang lain, memandang sebelah mata sesamanya hanya gara-gara kedudukan dan pangkatnya. Dan juga istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan kepada perbintangan atau kepada berubahnya atau beredarnya bintang tertentu. Seperti disebutkan perkataan seorang, mutirna bikada atau binau kada, kami mendapatkan anugerah hujan karena sebab bintang ini atau bintang itu. Segala sesuatu yang terjadi tahu ini adalah hak Allah SWT. Allah yang mengaturnya, Allah yang menetapkannya, Allah yang mencabutkannya. Bukan karena bintang ini atau hal-hal yang lainnya. Semua menjadi ketetapan Allah SWT. Dan juga yahatu anil mayyit, meratapi mayyit, orang yang meninggal, ini juga termasuk di antara
perkara-perkara jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Laisa minna man shaqqal juyuba wa latamal hududa wa da'a bi da'wati jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami apabila dia mendapatkan musibah menyobek-nyobek bajunya, memukul-mukul pipinya, atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Berapa banyak di antara kita, masyarakat kita melakukan seperti ini. Apabila salah satu di antara keluarganya Allah SWT wafatkan, maka keluarlah dari lisannya kekecewaannya, keputusasanya. Tidakkah tahu bahwa salah satu di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir baik dan buruknya? Ini adalah beberapa sifat jahiliyah. Makna jahiliyah adalah khilaful haq, melisih al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita ketika berbicara tentang hak, mereka mengangkat hak tersebut di atas hak Allah. Orang berbicara tentang hak asasi manusia seakan-akan di atas segala-galanya. Hatta mereka berbicara tentang hak hewan, hak tumbuh-tumbuhan, seakan-akan hewan ini adalah sesuatu yang bisa disembah, menentukan segala urusan mereka. Tapi mereka lupa dengan hak-hak yang paling asasi milik Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah diinjak-injak, tidak ada orang yang membelanya. Tetapi ketika hak asasi dilanggar, semua orang teriak. Bahkan hak hewan pun apabila dilanggar, orang-orang pada membelanya. Tetapi ketika hak asasi Allah direndahkan, diinjak-injak, siapa di antara kaum muslimin yang tegak berdiri membelanya? Apakah hak asasi Allah itu? Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama dengan sahabatnya naik ke gunung. Kemudian beliau bertanya kepada sahabatnya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya, "Ya Mu'adz, atadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, dan apa yang Allah SWT berikan kepada hamba apabila menunaikan hak Allah SWT?" Maka sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, "Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui." Maka Rasulullah menjawab bahwa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah menyembahnya, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berapa banyak kesyirikan yang tampak di hadapan kita. Ada sebuah bangunan roboh, kemudian ditanya berapa banyak kepala kerbau yang ditanam di bangunan ini sebelum bangunan didirikan. 2 ekor kerbau kurang, seharusnya lebih daripada itu. Kita semua tahu bahwa namanya berkorban itu merupakan ibadah, hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Bahwa yang mendatangkan kemudaratan, yang mencabutnya, yang menghilangkannya, yang mendatangkan manfaat dan menghapuskannya, itu semua adalah hak Allah SWT. Qul inni la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak berkuasa terhadap diriku sendiri, baik itu berupa kemudaratan atau manfaat, kecuali dengan kehendak Allah.
Sementara mereka menisbatkan robohnya bangunan itu karena apa? Karena makhluk. Akhirnya perlu menyembelih korban lebih daripada itu. Di sana, di daerah Jawa, pada musim-musim tertentu mereka membuat acara yang biasa disebut dengan sedekah bumi dan sedekah laut, membawa berbagai macam makanan, daging, kambing, kerbau, kemudian diletakkan di perahu, kemudian dilarungkan, ditenggelamkan. Sementara di sana banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Ini makanan dimasak habis-habisan, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, dimasukkan ke dalam perahu, kemudian dilarungkan, ditenggelamkan. Tujuannya enggak apa? Sedekah. Apa? Sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada sang penghuni, sang penguasa laut. Di sisi lain ada yang namanya sedekah bumi. Setiap tahun diadakan untuk apa? Untuk apa? Mengungkapkan rasa syukur mereka kepada siapa? Kepada yang membawa raksa gunung Merapi. Ini pelanggaran terhadap hak asasi Allah. Tetapi siapa di antara kita yang mengatakan bahwa ini adalah perkara yang mungkar, ini adalah perbuatan syirik yang Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya sampai orang bertobat darinya. Nabi kita yang mulia setiap harinya berdoa kepada Allah SWT, mohon perlindungan dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka la a'lam. Berlindung kepada Allah SWT dari dosa syirik. Sampai peringatan Allah SWT kepada nabinya, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sia-sialah amalmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Apa kita tidak merasa takut datang bala dari Allah SWT gara-gara perbuatan yang dilakukan di antara kita, pelanggaran terhadap hak-hak Allah? Aku qouli hada wa astaghfiru lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara sifat-sifat jahiliyah adalah menentang kebenaran apabila datang kepadanya dengan alasan ini bertentangan dengan kebiasaan adat istiadat masyarakat kita. Walaupun kebenaran tersebut terang benderang datangnya dari Allah dan Rasulnya, ditolak dan mengatakan bahwasanya apa yang selama ini kita lakukan lebih utama, lebih afdal daripada apa yang engkau bawa. Sebagaimana Allah SWT gambarkan di dalam kitabnya yang menunjukkan tentang kesombongan mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah SWT turunkan, mereka mengatakan tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu bukan orang-orang yang berakal, juga bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ditolak karena bertentangan dengan kebiasaan dan adat biasa. Ini juga termasuk di antara sifat jahiliyah. Kita katakan kepada mereka,
apabila kita mengikuti adat istiadat ini, apakah ada jaminan bahwa kami akan hidup mulia, kami akan hidup bahagia, kami akan selamat dunia dan akhirat kami? Sebagaimana janji Allah SWT bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia, kehidupan yang utama, dan balasan di akhirat yang lebih besar dibandingkan dengan perbuatan mereka ketika di dunia. Mana petunjuk yang benar? Jelas-jelas Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila datang petunjuk dari petunjukmu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukmu, la yadhillu, dia tidak akan sesat, wa la yashqa, dan tidak akan pernah celaka. Tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Ini janji Allah SWT bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Sekarang kalau kita tinggalkan ini kemudian mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang ada, apakah ada jaminannya bahwa kita akan selamat di dunia dan juga akan bahagia di akhirat? Tidak ada jaminannya. Kalau tidak ada jaminannya, kenapa kita tinggalkan al-haq, kemudian mengikuti hawa nafsu, mengikuti sifat-sifat jahiliyah? Allah SWT telah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, dan kami akan membalas dia pahala yang lebih baik daripada apa yang dia perbuat. Ini janji Allah SWT. Maka sifat jahiliyah yang masih banyak kita dapat di antara kita menolak kebenaran hanya ketika bertentangan dengan kebiasaan yang ada di antara kita. Ini adalah sifat jahiliyah yang wajib bagi kita untuk kita tinggalkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma la tada' fi maqami hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaytah wa la hajadan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.